Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, para mustami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini, yang dimana selebih-lebihnya menjadi hamba Allah yang taat, yakni melaksanakan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita, suri tauladan kita, yang mana tidak ada nabi setelah beliau, sebagaimana sabdanya, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku penutup para nabi yang mana tidak ada nabi setelah aku, yakni habibana wa nabiyyana, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela mengorbankan jiwa raganya, yang telah rela mengorbankan harta bendanya, yang telah rela mengorbankan tenaganya, bahkan nyawanya ia rela korbankan demi kita selaku umatnya. Masyarul muslimin, para mustami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pasti menginginkan kematian yang terbaik, amal-amal terbaik, dan juga keluarga yang terbaik, yang dimana itu semua akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara yang baik-baik, saya teringat sebuah kisah yang dimana terdapat sebuah kisah di negara Konoha, yang dimana ada 3 orang yang bertanya kepada Bang Ubaid. Yang pertama bertanya anak kecil sambil mengetukkan pintu, tok tok tok, assalamualaikum, kata anak kecil tersebut. Bang Ubaid katanya mau bertanya bagaimana sih caranya agar mendapatkan kematian yang terbaik. Kemudian Bang Ubaid menjawab, jika kamu ingin mengetahuinya maka dengarkan firman Allah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini, dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Masyarul muslimin, para mustami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Jikalau ada 2 orang yang sedang berjalan kaki, yang satu jalan kaki, kemudian ketika jalan kaki ia menemukan tempat judi, kemudian ia mampir ke tempat judi tersebut dan dia melakukan judi. Kemudian dia jalan kaki lagi, kemudian ia melihat tempat zina, kemudian dia melakukan zina. Kemudian ia jalan kaki lagi, kemudian ia melihat tempat atau toko penjual minuman khamar, kemudian ia meminum khamar tersebut.
Dan jika itu semua tidak dibarengi dengan taubat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan orang tersebut akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dan kemudian sebaliknya, ada orang yang jalan kaki. Kemudian ketika jalan kaki ia melihat tempat pengajian, kemudian ia mampir ke tempat pengajian tersebut. Kemudian dia melakukan pengajian tersebut, membaca Al-Quran. Kemudian setelahnya ia jalan kaki lagi. Kemudian ia mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ia melaksanakan salat. Kemudian setelahnya dia jalan kaki lagi. Sampai malamnya jalan kaki. Kemudian pada waktu malam ia melakukan qiyamul lail, salat di malam hari. Kemudian pada salat qiyamul lail tersebut diiringi dengan doa, Allahumma inna as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kemudian disertai dengan amaliyah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan akhir yang baik. Maka sudah dipastikan orang tersebut akan mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Kemudian yang kedua, sebelumnya para mustami, sebagaimana syair Ramadan, para bapak ibu-ibu mari kita sama-sama berbuat banyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Para bapak ibu-ibu mari kita sama-sama berbuat banyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajrillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah. Kemudian yang kedua, orang yang bertanya kepada Mang Ubaid itu adalah nenek-nenek. Kemudian nenek-nenek tersebut datang ke rumah Mang Ubaid, kemudian mengetukkan pintu, tok tok tok. Assalamualaikum Mang Ubaid, kata nenek tersebut. Iya nih, ada apa? Mang Ubaid, nenek mau bertanya, bagaimana sih caranya agar mendapatkan amal-amal terbaik? Kemudian Mang Ubaid menjawab, untuk mendapatkan amal-amal terbaik ialah kita harus melakukannya dengan ikhlas. Besar atau kecilnya pemberian kita kepada orang bukanlah sebuah patokan amal kita menjadi amal yang terbaik. Namun ketika kecilnya pemberian tersebut, jika dibarengi dengan hati yang bersih, hati yang selamat, yaitu qalbun salim, maka sudah dipastikan pemberian tersebut adalah pemberian yang terbaik. Kemudian ada yang ketiga yang bertanya kepada Mang Ubaid. Ada seorang janda yang jalan kaki kemudian menghampiri rumah Mang Ubaid, mengetukkan pintu, tok tok tok. Assalamualaikum, kata janda tersebut. Sedangkan dia memakai pakaian segini, kemudian segini. Saking ketatnya pakaian tersebut, Mang Ubaid, jika itu terjadi di kehidupan nyata, otomatis janda tersebut akan habis. Betul apa betul? Habisnya mungkin akan disembelih. Masyarul muslimin, para mustami yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janda tersebut bertanya, bagaimana sih Mang Ubaid caranya agar mendapatkan keluarga yang terbaik? Kemudian Mang Ubaid menjawab, perbaiki dulu hidupmu, perbaiki dulu dirimu, karena pasangan adalah cerminan darimu, dan dari keduanya lah yang akan melahirkan anak. Baik buruknya anak ditentukan dari siapa bapak ibunya. Jikalau ibunya ketika anak keluar malam santai-santai saja, jikalau ibunya ketika melihat anak pergaulan bebas santai-santai saja, jikalau ibunya melihat anak tidak ngaji, tidak sholat, tidak saum dan lain sebagainya, ibunya biasa-biasa saja, maka tunggulah kerusakannya di masa depan nanti.
Karena apa? Karena generasi yang baik ialah dilahirkan dari perempuan-perempuan yang baik. Jikalau ibunya baik, maka otomatis anaknya akan menjadi anak yang terbaik. Karena seorang ibu adalah madrasatul ula, pendidikan yang pertama bagi anak yang masih balita. Dari situlah ketika balita sehingga dewasa, jika diasuh oleh ibu yang baik, maka kehidupannya akan jalan terlebih dahulu dengan kelurusan. Demikian di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih di bulan suci Ramadan, yang dimana berkali-kali lipat ganjaran yang diberikan kepada orang yang berbuat baik ketika di bulan Ramadan, maka itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, undur ban qala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.